Kisah Raden Mas Imam Kusupangat mengalahkan Syekh Wulan. Kisah ini ada di era tahun 60-an. Pada saat itu, setiap tahun diadakan pertandingan tarung bebas atau yang sekarang sering disebut pencaksilat dor di alun-alun kota Madiun. Hanya pesilat dan pendekar tangguh yang hadir dan mengikuti pertandingan tarung bebas di alun-alun kota Madiun. Para pendekar mempertaruhkan harga diri dan martabat perguruan yang menaunginya untuk membuktikan dan mengasah kanuragan para pendekar di Madiun dan sekitar. Pada saat itu, naiklah seorang pesilat tangguh yang belum terkalahkan. Beliau adalah Syekh Wulan dari Ponorogo. Sudah banyak pertandingan yang diikutinya. Banyak pula para pendekar yang mencoba ketangguhannya, tetapi belum ada satupun pendekar yang bisa mengalahkannya. Masa itu, PSHT belum mengikuti pertandingan tarung bebas atau pencak dor, karena PSHT lebih mementingkan pada pertandingan pencak silat secara resmi yang diadakan oleh pemerintah, badan pendidikan atau olahraga. Sejatinya, tarung bebas sangatlah berbeda dengan pertandingan pencak silat. Pada umumnya, di pertandingan resmi ada peraturan yang dipakai, seperti menggunakan pelindung tubuh, tidak boleh menyerang kepala, kemaluan, dan sistem penilaiannya pun berbeda. Tetapi di tarung bebas tidak ada peraturan secara rinci. Siapa yang bisa menjatuhkan lawan, dialah pemenangnya. Pada akhirnya, PSHT mau tidak mau harus mengikuti pertandingan itu. Selain karena Syekh Wulan belum ada yang bisa mengalahkannya, juga karena ada perjanjian dari Syekh Wulan sendiri. Yen ora ono sing bisa ngalahke ingsun sampai sing srengenge, kabeh perguruan ning Madiun iki ora oleh ono sing ngembangke metu saka tlatah Madiun. Jika tidak ada yang bisa mengalahkan saya sampai matahari tenggelam, maka semua perguruan pencak silat di Madiun tidak boleh ada yang mengembangkan perguruan di luar Madiun, kata Syekh Wulan. Perkataan Syekh Wulan membuat semua pendekar dari semua perguruan gusar. Pasalnya, bila memang tidak ada yang bisa mengalahkan Syekh Wulan, semua perguruan pencak silat akan tetap ada di Madiun dan tidak boleh menggelar latihan di luar kota Madiun. Waktu pertandingan tiba, banyak jago-jago silat yang ada di daerah Madiun, tapi mereka tidak ada satupun yang berani naik ke atas gelanggang, ke atas geladak pertandingan. Melihat hal itu, Raden Sutomo Mangkujoyo mengumpulkan semua warga dan siswa PSHT. Setelah berkumpul, Raden Sutomo Mangkujoyo bertanya, siapa yang mau dan sanggup menghadapi Syekh Wulan? Semua terdiam sejenak. Lalu, terlihat salah satu tangan mengacung ke atas, tanda bahwa ada yang berani dan yakin sanggup mengalahkan Syekh Wulan. Dia adalah Raden Mas Imam Kusupangat. Mendengar perkataan Syekh Wulan yang seperti itu membuat Raden Mas Imam Kusupangat atau yang biasa dipanggil Mas Imam oleh kadang PSHT. Nanti aku ceritakan kenapa di PSHT warga dipanggil Mas atau kakak saja, bukan guru atau guru besar. Mas Imam tergerak dan ingin mengikuti pertandingan tarung bebas atau pencak dor itu, dikarenakan bila memang sampai matahari terbenam Syekh Wulan tidak ada yang bisa mengalahkan, maka PSHT pun juga tidak bisa mengembangkan organisasi seperti sekarang. Kemudian Raden Sutomo Mangkujoyo tersenyum dan memberikan restu untuk bertanding. Bahkan Mas Badini mendoakan secara khusus agar Mas Imam diberi kemenangan. Setelah mendapat restu dan doa dari kadang PSHT, Mas Imam tidak segera menuju ke geladak pertandingan. Uniknya,
beliau malah pulang untuk meminta doa restu pada sang kanjeng ibu, Raden Ayu Kusmiatun. Setelah mencium kedua kaki ibunya, beliau berziarah ke makam ayahnya, Raden Mas Ambar Kosensi. Barulah beliau pergi ke geladak pertandingan tanpa diantar oleh saudara-saudara dari PSAT, karena beliau sendiri yang meminta agar saudara-saudara PSAT lebih baik menunggu kedatangannya saja di geladak pertandingan. Setelah beliau sampai, beliau disambut oleh Raden Sutomo Mangkujoyo dan menepuk pundak beliau sambil berpesan, "Mati lan uripe PSAT ana ing tanganmu. Mula jeng andika kudu waspada lan waskita supaya den purih jaya kang sejati." Mati dan hidupnya PSAT ada di tanganmu sekarang. Maka kamu harus waspada dan pandai supaya memperoleh kemenangan yang sejati. Mas Imam mengangguk dan kemudian mencium tangan Raden Sutomo Mangkujoyo sebelum naik ke geladak. Naiklah Mas Imam ke geladak pertandingan. Beliau bertatapan dengan Syekh Wulan, dan beliau berbicara kepada Syekh Wulan, "Menapa kula angsal ngaturaken panuwun dumateng andika? Apakah saya boleh menyampaikan permintaan kepada Anda?" Syekh Wulan pun menjawab, "Monggo, silakan. Kula nyarujii bilih kawula kawon sedaya paguron wonten ing tlatah Madiun mboten badhe medal saking leladan Madiun. Nanging bilih kawula unggul ing jurit. Kawula nyuwun supados santri-santri panjenengan mlebet lan tumut gegladen wonten ing PSAT. Namung menika kemawon panuwunan kawula. Saya menyetujui jika saya kalah, semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak akan keluar dari wilayah Madiun. Tetapi jika saya menang, saya meminta agar santri-santri Anda masuk dan ikut latihan PSAT. Hanya itu permintaan saya." Di luar dugaan, Syekh Wulan menyetujui permintaan itu. Dimulailah pertandingan itu. Dua pendekar itu saling pasang kuda-kuda untuk bersiap menyerang. Seperti pada umumnya pertandingan pencak dor. Mungkin semua menyangka kalau pertandingan itu akan berjalan sengit dan lama karena Syekh Wulan yang belum terkalahkan dan Mas Imam adalah pendekar tangguh di PSAT. Tapi kenyataannya tidak. Dalam waktu 1 menit 58 detik, Syekh Wulan sudah terkapar tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi. Kekalahan sang juara di tangan Mas Imam, dan keluarlah Mas Imam Kusupangan sebagai juara dalam pertandingan tersebut. Seperti perjanjian, semua perguruan bisa mengembangkan perguruannya di luar Madiun, termasuk PSAT yang bisa berkembang sampai sekarang ini. Dan santri-santri Syekh Wulan masuk dan mengikuti latihan PSAT. Kemudian pada era tahun 70-an, Syekh Wulan bertandang ke rumah Mas Imam Kusupangan. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Semua melebur dalam canda dan tawa. Bahkan Mas Imam Kusupangat berkelakar kepada Syekh Wulan, "Pripun menawi kula lan panjenengan gelut malih? Bagaimana bila saya dan kamu bertanding lagi?" kata beliau sambil tertawa. Syekh Wulan pun juga tertawa lepas dan sama sekali tidak ada dendam di antara mereka. Itulah kisah dari Mas Imam yang mengalahkan Syekh Wulan. Dan setelah pertandingan pun tidak ada dendam di antara mereka, dan mereka pun bersahabat. Bahkan santri-santri Syekh Wulan banyak yang ikut latihan PSAT dan menjadi warga persaudaraan setia hati teratai.